Pendakian ke Gunung Lawu selalu punya cerita sendiri. Kabutnya tebal, anginnya dingin, dan suasananya berbeda dari gunung lain. Orang-orang bilang Lawu itu tua. Bukan sekadar tua karena batu dan pohonnya, tapi tua karena menyimpan banyak hal yang tidak semua manusia bisa lihat. Malam itu Fikri, Bayu, Nanda, dan Seno mendaki lewat Cemoro Kandang. Mereka berangkat agak sore karena terlalu santai di base camp. Target mereka sederhana, sampai pos terakhir, pasang tenda, lalu summit pagi-pagi buta. Di awal perjalanan semuanya terasa normal. Jalur menanjak, akar-akar pohon melintang, dan napas mereka mulai berat. Sesekali mereka berpapasan dengan pendaki yang turun. Anehnya, beberapa dari mereka menatap rombongan Fikri cukup lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Salah satu pendaki yang turun, seorang bapak tua berjaket lusuh, sempat berhenti. Kalau nanti sudah gelap, katanya pelan, kalau ketemu warung, pastikan yang jaga itu manusia. Bayu langsung terkekeh. Pak, serem amat openingnya. Bapak itu tidak tertawa. Ia hanya menatap ke atas jalur yang mulai tertutup kabut. Di Lawu yang ramah belum tentu manusia. Setelah situ ia pergi. Seno, yang dari tadi paling banyak bercanda, malah menirukan gaya si bapak. Yang ramah belum tentu manusia, katanya sambil tertawa. Nanda hanya diam. Ia paling sensitif soal hal-hal beginian, dan entah kenapa sejak tadi tengkuknya terasa berat. Menjelang maghrib, kabut turun cepat. Jalur yang tadi cukup jelas mendadak terasa sempit dan asing. Suara serangga hilang, angin yang harusnya terdengar di sela pohon pun lenyap. Mereka jadi hanya mendengar langkah kaki sendiri dan bunyi carrier yang bergesekan. Perasaan tadi kita sudah lewat pos ini belum sih? Tanya Nanda tiba-tiba. Fikri menyorotkan headlamp ke papan kayu miring di samping jalur. Tulisan cat putihnya hampir pudar, sulit dibaca. Tapi bentuk pohon besar di sebelahnya memang terasa familiar. Kayaknya belum, jawab Bayu cepat. Semua hutannya mirip-mirip begini. Mereka lanjut naik. 15 menit kemudian mereka menemukan papan kayu yang sama. Kali ini tidak ada yang tertawa. Ini yang tadi, bisik Nanda. Seno mencoba tetap santai. Mungkin kita muter dikit. Santailah. Fikri membuka map offline di ponselnya, tapi sinyal GPS tidak stabil. Panah penunjuk lokasinya berputar-putar seperti orang bingung. Kabut makin rapat. Dingin mulai menggigit lebih dalam. Lalu di tengah kecemasan itu, samar-samar mereka melihat cahaya semai kuning di depan. Temaram, hangat, seperti lampu minyak. Warung? Bayu berkata lega. Benar saja. Di sisi jalur agak menjorok ke antara pohon-pohon pinus, tersedia sebuah warung kecil dari kayu. Dindingnya miring, atapnya rendah, tapi dari dalam memancar cahaya kuning yang mengundang. Asap tipis mengepul dari panci besar. Bau teh panas dan mie rebus langsung menyergap mereka. Alhamdulillah, ujar Seno. Ada warung beneran. Di depan warung tergantung papan, kecil yang sudah kusam. Tulisan tangannya miring, mampir dulu. Entah kenapa, Fikri merinding membaca tulisan itu. Di dalam warung, seorang nenek duduk di belakang meja. Tubuhnya kecil dibalut kebaya gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya keriput, tapi senyumnya sangat tenang. Monggo, katanya halus. Masuk dingin ya? Bayu langsung duduk. Teh panas sempat membah, sama mie kalau ada. Nenek itu mengangguk pelan. Nanda masih berdiri di pintu. Matanya menyapu ruangan. Warung itu terlalu rapi untuk berada di tengah jalur berkabut seperti ini. Tidak ada suara panci mendidih, tidak ada suara kayu berderit, bahkan tidak ada suara angin dari luar. Yang ada cuma keheningan yang terasa aneh. Di sudut ruangan, ada beberapa orang lain duduk membelakangi mereka. Diam, tidak bergerak, tidak bicara. Banyak juga ya yang mampir, kata Seno. Tidak ada jawaban dari orang-orang itu. Fikri duduk perlahan, tangannya dingin. Ia memperhatikan meja kayu di depannya. Di atasnya sudah ada 4 gelas teh panas. Padahal ia sama sekali tidak melihat nenek itu menuang apapun. Silakan diminum, kata si nenek sambil tersenyum. Bayu langsung meraih gelasnya. Tapi sebelum teh itu menyentuh bibirnya, Nanda menahan tangannya. Jangan. Bayu mengernyit. Apaan sih? Nanda menelan ludah. Lihat pantulannya. Mereka semua memandang ke permukaan teh yang coklat kehitaman itu. Pantulan mereka ada 3. Padahal mereka berempat. Seno tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Kena angle kali. Nanda tidak menjawab. Matanya perlahan beralih ke kaca kecil yang tergantung di dinding belakang nenek itu. Di kaca itu, kursi tempat nenek duduk terlihat kosong. Nanda mundur 1 langkah. Napasnya tercekat. Mbak! Suara nenek itu terdengar tetap lembut. Kenapa tidak duduk? Suara itu sama. Tapi kali ini seperti datang dari jauh. Dalam, berlapis. Seolah lebih dari 1. Mulut yang berbicara bersamaan, Fikri menoleh cepat ke kaca. Benar,
Di pantulan kaca, yang terlihat hanya meja, gelas, dan mereka bertiga. Nenek itu tidak ada. Ki, bisik Nanda gemetar. Kita harus keluar sekarang. Bayu yang awalnya paling santai mulai pucat. Jangan bercanda. Nenek itu masih tersenyum. Tapi perlahan, sudut bibirnya naik terlalu tinggi. Matanya yang semula tampak ramah kini terlihat cekung dan gelap. Sangat gelap. Seperti rongga. Kenapa buru-buru? Katanya. Baru datang. Orang-orang yang duduk membelakangi mereka mulai bergerak pelan. Satu persatu. Leher mereka berputar lebih dulu. Lalu kepala. Lalu tubuh. Bukan membalik dengan gerakan wajar, tapi seperti boneka kayu yang diputar paksa. Wajah mereka pucat kelabu. Mata mereka sayu dan kosong. Mulut mereka hitam, seperti penuh tanah. Pakaian mereka adalah pakaian pendaki, namun modelnya tua, lusuh, beberapa sobek, dan basah. Salah satu dari mereka tersenyum ke arah Bayu. Di dadanya tergantung peluit karatan. Sudah lama kami menunggu teman baru, katanya serak. Bayu menjatuhkan gelas. Teh panas tumpah ke lantai. Tapi tidak ada suara pecah. Tidak ada suara cairan menyentuh papan kayu. Seolah lantai itu menelan semuanya. Lari! Teriak Fikri. Mereka berempat menerjang pintu warung. Begitu tubuh mereka keluar, hawa dingin langsung menyambar jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Kabut di luar sekarang sangat tebal, nyaris seperti dinding putih. Di belakang mereka terdengar suara nenek itu memanggil. Masih halus, masih sopan, monggo. Dibawa tehnya, lalu berubah jadi cekikikan panjang yang menusuk telinga. Mereka berlari tanpa arah. Cabang-cabang pohon memukul wajah dan tangan. Jalur tanah terasa licin. Beberapa kali mereka nyaris terpeleset jurang kecil di sisi kanan. Fikri hanya fokus pada cahaya headlamp di depan, meski berkas cahayanya cuma sanggup menembus kabut 1-2 meter. Saat berlari, Seno tiba-tiba berteriak, Bayu mana? Petikil berhenti benar, Bayu tidak ada. Barusan di belakangku, kata Nanda panik. Bayu! Teriak Seno, suara itu memantul di hutan. Bayu! Pantulannya kembali, tapi bukan dari gunung. Dari dekat, sangat dekat. Dari balik pohon pinus di samping mereka. Bayu! Muncul suara yang sama, tapi nadanya salah. Terlalu panjang, terlalu tipis. Seperti saya orang yang baru belajar meniru suara manusia. Fikri langsung menutup mulut Seno. Jantung mereka seperti mau pecah. Dari balik kabut di antara pohon, tampak seseorang berdiri. Bentuk tubuhnya seperti Bayu. Carriernya sama, jaketnya sama, tingginya juga sama, tapi posisinya menghadap ke arah yang salah. Tubuhnya menghadap mereka, sementara kepalanya menunduk ke belakang, seolah lehernya terpelintir. Perlahan, kepalanya berputar, memunculkan wajah Bayu dengan senyum sangat lebar. Mari balik ke warung, katanya. Suaranya bukan suara Bayu, ada suara lain menumpuk di baliknya. Suara nenek itu, suara beberapa orang sekaligus. Nanda menjerit, Fikri dan Seno menariknya lari lagi. Sosok itu tidak mengejar, tapi suara langkah, kaki mulai terdengar di belakang mereka. Lebih banyak dari jumlah manusia yang seharusnya ada. Langkah-langkah itu tidak terburu-buru. Santai saja. Seolah tahu mangsanya tidak akan kemana-mana.